Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih kepada panitia PIT Hagi 2020. Ya, adapun judul yang akan kami bawakan ialah Interpretation of Magnetic Anomaly Data to Track the Extent of Javanese Bunker in Jembayan Village 20 Subdiscrete as Historical Evidence. Adapun tim penulis yaitu saya sendiri, Ansar Maulana, dan rekan saya Delia Aurora Pajarwati dan Puspa Rismawati. Asal kami dari Universitas Mula Warman. Ya, adapun profil dari presenter, pertama nama Ansar Maulana, jurusan Fisika Konsentrasi Geofisika dari Universitas Mula Warman dengan nomor paper 25 serta judul Interpretation of Magnetic Anomaly Data to Track the Extent of Japanese Bunker in Jembayan Village 20 Subdiscrete as Historical Evidence. Next. Kami membagikan menjadi 3, yaitu latar belakang dan tujuan penelitian serta manfaat penelitian. Adapun latar belakang, sejak zaman dahulu, kayaknya baik deh. Sejak zaman dahulu, para penjajah Belanda dan Jepang telah menguasai wilayah ini untuk mengeksploitasi kekayaan sumber daya alam tersebut. Penelitian tentang goa bawah tanah, yaitu bunker. Penjembayan ini dilakukan untuk memberikan informasi tambahan dalam bidang bangunan sejarah, baik bagi para arkeolog, pemerintah setempat, serta masyarakat umum maupun masyarakat lokal. Selain itu, penelitian ini juga dilakukan untuk memperkenalkan kepada masyarakat di mana di Jembayan Luakulu ini terdapat bunker yang dapat dijadikan objek wisata peninggalan sejarah. Adapun tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui jalur dari bunker tersebut menggunakan pendekatan geofisika dengan metode geomagnet. Adapun manfaat penelitian, dengan adanya penelitian ini dapat memberi informasi kepada pihak pemerintah atas bunker tersebut agar dilakukan penggalian sehingga menjadi wisata sejarah dan dapat meningkatkan pendapatan daerah tersebut dan masyarakat sekitar. Next. Ya, adapun dasar teori yang akan saya angkat, pertama bunker, kedua yaitu formasi Pulau Balang dan metode geomagnet. Bunker sendiri sini yang kami akan angkat ialah merupakan struktur bunker Jepang tersebut hasil perkawinan semen dan pasir batuan yang sebagian dibuat berbentuk bata persegi untuk sekat antara ruang bunker dan tampak pada plat logam yang berada di atap bunker dengan struktur utama tampaknya menggunakan kontur alami, yaitu berbentuk bukit sebagai penyangga bangunan bunker tersebut. Dan yang kedua yaitu formasi Pulau Balang. Ya, kebetulan lokasi penelitian berada pada formasi Pulau Balang yang merupakan perselingan antara batu pasir kuarsa dengan sisipan batu gamping, batu lempung, batu bara, dan tapdasit. Formasi ini merupakan umur Miocene tengah dengan lingkungan pengendapan laut dangkal. Kemudian metode magnetik, ya. Metode fisika yang digunakan untuk mendeteksi bunker tersebut adalah metode magnetik, di mana metode magnetik merupakan salah satu metode geofisika yang berdasarkan pada pengukuran variasi intensitas medan magnet di permukaan bumi yang disebabkan oleh adanya variasi distribusi benda termagnetisasi di bawah permukaan. Next. Ya, adapun tahap selanjutnya ialah data dan metodologi. Di data sendiri ini, karena itu jam, menit, detik, dan medan magnet yang terukur dengan satuan nanotesla. Dan tidak lupa juga kita masukkan itu titik koordinat yang merupakan titik pengambilan data. Tahapan kedua yaitu metodologi. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Jembayan, Kecamatan Luakulu, Kabupaten Kutai Kartanegara pada tanggal 2 Mei 2019.
Kondisi geologi menunjukkan bahwa daerah penelitian berada pada formasi Pulau Balang. Lapisan batuan yang teridentifikasi adalah lapisan tanah yang terdiri dari lapisan dominan batu pasir dan diikuti dengan pergantian lapisan pasir dan lempung, serta antara lapisan pasir dan lapisan lanau. Setelah mengetahui kondisi geologi, kita lanjut ke metode geofisika. Pada geofisika dikumpulkan data magnetik sebagai berikut, yaitu jumlah titik pengamatan sebanyak 98 titik dengan jarak antara 5 meter. Panjang jalur adalah 65 meter dan lebar 30 meter. Kami menggunakan metode looping karena hanya menggunakan satu alat. Jadi setiap selesai satu lintasan harus kembali melakukan pengukuran pada base. Next. Ya. Adapun hasil pertama itu anomali total. Di peta kontur anomali total menghasilkan nilai terendah minus 900 nanotesla dan tertinggi 900 nanotesla. Namun pada anomali total masih terdapat interferensi medan magnet dari luar sehingga harus melalui proses outward continue yang berfungsi untuk memisahkan anomali residual dan anomali regional. Next. Ya. Anomali regional. Peta kontur anomali regional menghasilkan medan magnet dengan nilai terendah 2 nanotesla sampai 56 nanotesla, di mana anomali magnetik rendah ditunjukkan dengan warna ungu dan yang tertinggi ditunjukkan dengan warna merah. Secara umum, anomali regional dipengaruhi oleh anomali objek sumber yang memiliki kedalaman yang relatif besar. Next. Ya. Anomali residual. Hasil kontrol anomali magnetik. Simbol A dan simbol B dihubungkan dengan garis hitam yang menunjukkan jalur antar bunker. Faktor yang mendukung hal tersebut adalah nilai anomali pada medan magnet yang diperkirakan sebesar 409,66 nanotesla hingga 830,301 nanotesla. Ini jelas mendukung kondisi geologi lokasi penelitian, karena keberadaan bunker di sekitar Batu Lempung dan Batu Lanau diperkirakan panjang bunker asal Jepang tersebut adalah 60 meter. Metode geomagnet dapat menjadi bahan pendukung untuk mengangkat bunker Jepang di Jembayan untuk menjadi situs bersejarah. Hal ini juga bisa membantu ilmu geofisika berkaitan dengan ilmu sejarah. Next. Okay. Kesimpulan. Baik. Ya. Hasil peta anomali residual yang menunjukkan nilai medan pada lokasi tersebut berada pada nilai 409,66 nanotesla sampai dengan 830,301 nanotesla diberi simbol A dan simbol B. Sedangkan jalur bunker ditandai dengan garis hitam dengan panjang 60 meter. Berdasarkan analisis data, ini dapat mendukung bahwa keberadaan bunker yang merupakan salah satu peninggalan Jepang di Lokulu juga menjadi bukti bahwa Jepang telah berada di kawasan Lokulu untuk berlindung dari serangan Belanda. Keberadaan bunker utama yang menghadap ke Sungai Mahakam merupakan strategi Jepang untuk memantau kedatangan Belanda. Next. Ya, di akhir presentasi saya ucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa juga kepada tim saya yang telah menyelesaikan paper ini dengan baik, dan terima kasih kepada Suryadi serta rekan-rekan dari Lab Geofisika Universitas Mulo Warman. Sekian dari saya, terima kasih.